And you brought us into your life. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. We'll study hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are church builders, growing upwards with you to the vision that is gonna hold us back. We are church builders, giving up plans and dreams for your kingdom. Dia yang sudah menebus setiap dosa kita. Dia gantikan semua dosa kita. Dan dia bayar dengan lunas. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan komitmen yang baru pagi ini. Kami juga rindu Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami mengalami kemenangan. Dan kami Tuhan tidak lagi terikat oleh kutuk. Tidak lagi terikat oleh dosa. Karena kemenangan sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Tiada yang mustahil. Yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, haleluya, yang bayar dosaku. Ya Tuhan, yang kalahkan maut. Ya Tuhan, menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu.
dengan syukur karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kami percaya saat Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang memberikan kemenangan. Oh haleluya, Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Mari lebih lagi dengan iman katakan Tuhan pemenang yang menyertai hidupku. Pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Mari sekali lagi dengan iman katakan Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Mari angkat kedua tanganmu katakan ku akan menang. Yes, yes. Ini kami percaya Tuhan. Yes. Oh haleluya, haleluya. Yes. Kami. Mari sekali lagi hanya jemaat sendiri dengan penuh lembut sekali lagi katakan ku akan menang, percaya. Yes. Oh Lord Jesus. Oh haleluya, haleluya. I believe you Lord Jesus. Dia akan memberikan mujizat-mujizatnya bagi siapa mereka yang percaya. Bagi sekali lagi dengan senang hati katakan ku akan menang. Akan menang bersamamu.
Kemenangan itu ada di hadapan kami. Pagi ini kami tahu Tuhan bahwa kemenangan itu sudah Engkau sediakan di setiap jalan-jalan hidup kami. Karena itu setiap kali kami melangkah dalam hidup ini, biar kami tetapkan hati kami. Biar kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi tangan-Mu akan tetap memegang kami. Tangan yang sudah menang atas maut itu akan terus memegang kami semua sampai kepada tujuan yang Kau tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami mau bersama-sama duduk untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami Engkau buka pikiran kami, Engkau buka hati kami, agar kami menangkap firman-Mu dengan baik. Urapi setiap kami pada pagi hari ini. Berkati juga seluruh tim pelayanan yang sudah mengambil bagian pelayanan dimanapun dan apapun yang menjadi posisi mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memastikan wajah-wajah Bapak Ibu tidak ada yang bersedih pagi ini. Ya, semuanya bersukacita karena satu alasan yang sama. Kita semua pagi ini tidak ada yang bersedih kembali, tidak ada yang kemudian memasang wajah yang murung, tetapi setiap kita hari ini tahu bahwa ini adalah hari kemenangan yang kita sedang peringati. Bukan hari kemenangan atas penjajah, bukan hari kemenangan dari kebebasan dari seluruh hutang-hutang kita secara fisik ya. Tetapi kemenangan yang kita rayakan hari ini karena kita punya Tuhan, kita punya pribadi yang namanya Yesus. Dia itu Allah yang jadi manusia, dia sudah mati tapi dia bangkit untuk memberikan kepada kita kemenangan itu buat setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini biar kita punya semangat ya oleh kemenangan Kristus seperti judul khotbah hari ini. Nah, sebelum kita akan lanjutkan, mari angkat Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau deklarasikan apa yang kita percayai dari yang kita dengar pagi ini. 1, 2, 3 GBTKU Jepara, katakan bersama dengan saya. Aku bersuka cita karena pagi ini Tuhan mengajarku dengan firman-Nya. Aku membuka telinga dan pikiranku untuk kebenaran firman-Mu. Jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Nah, kembali kepada judul firman pagi ini. Saya sengaja memberikan judul ini buat kita semua, yaitu Semangat oleh Kemenangan Kristus. Kenapa muncul judul ini? Karena saya ingin Bapak Ibu Saudara, setiap kali kalau kita masih diberi kesempatan untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan, yaitu Paskah, yang disebut dengan kata Paskah, biar kita itu selalu semangat. Tapi saya berharapnya bukan semangatnya ketika kita memperingati hari Paskah saja. Tapi setelah itu, yang penting itu setelah nanti Bapak Ibu pulang, yang penting itu nanti setelah Bapak Ibu menjalani aktivitas Bapak Ibu sehari-hari, yang penting itu adalah apakah Bapak Ibu kita semua hari ini masih tetap punya semangat itu. Nah, kalau hari ini kita bersemangat wajar, karena kita berkumpul. Kita merayakan bersama-sama yang namanya Paskah. Tapi nanti setelah kita pulang, kita merasa kita kayak sendiri. Keluarga kita ya keluarga kita sendiri. Orang rumah kita ya orang rumah kita sendiri, rasanya aduh kayak nggak ada semangat lagi. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara, momen Paskah di tahun ini membawa kepada kita semangat yang bukan hanya hari ini kita alami, tetapi besok, lusa, dan minggu
bahkan bulan, sepanjang tahun ini kita tetap semangat oleh kemenangan Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah mari bersama-sama kita akan membaca lebih dulu dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Silakan Alkitab Bapak Ibu buka. Saya mau menunggu Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu. Saya ingin kita mulai terus membiasakan untuk membawa Alkitab. Karena ketika nanti saya minta Bapak Ibu mencatat, Bapak Ibu mengoreksi, Bapak Ibu menambahkan, atau memberi kurung, atau menggarisbawahi, maka semua itu dilakukan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Nah, 1 Korintus 15, perikop ini berjudul Kebangkitan Kristus. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ayat yang ada di depan kita masing-masing. Itu sama seperti yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tetapi saya memberikan warna yang berbeda dari satu ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus waktu dia tulis suratnya, dia selesai tulis suratnya. Lalu dia kirimkan itu kepada orang-orang di Korintus sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mereka tahu, jemaat itu tahu bahwa kehidupan Paulus itu tidak selamanya baik. Menjalani hari-hari sebagai rasul, melakukan pekerjaan Tuhan, menginjili, memberitakan kebaikan Tuhan itu tidak ada di dalam keadaan yang selalu baik. Mereka tahu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita membaca di sini, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kalau mereka membaca firman, membaca surat yang Paulus tulis, tentunya ini surat juga dari Roh Kudus. Paulus terima ilham daripada Roh Kudus, dia sampaikan itu, dia tulis itu, dia berikan kepada orang Korintus. Ketika orang Korintus membaca bahwa, Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Maka mereka tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hidup Paulus walaupun tidak selalu baik, walaupun mungkin kalau grafik itu digambar bisa seperti naik turun, naik turun, naik turun. Tapi mereka tahu Paulus bisa tetap seperti Paulus yang mereka tahu. Mereka kenal Paulus seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mereka diingatkan oleh surat ini bahwa semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Maka Paulus bisa menjalani hari-harinya dengan penuh kasih karunia Tuhan. Walaupun tidak selamanya mulus perjalanannya. Walaupun tidak selalu baik kondisi jalannya. Tapi Paulus tahu ini semua karena kasih karunia Tuhan. Nah karena itu tujuan daripada firman Tuhan ini kalau Bapak Ibu lihat gambar. Saya sengaja mengambil gambar dari kerumunan orang banyak. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu pasti juga pernah ada dalam situasi seperti itu. Ya, Anda ada dalam satu lingkungan di mana banyak orang. Anda ketemu dengan si A, Anda ketemu dengan si B, mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Mereka masing-masing melakukan kegiatannya, aktivitasnya masing-masing yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang turun tangga, ada yang naik tangga, ada yang berjalan ke kiri, ada yang berjalan ke kanan. Ya, mereka punya tujuan masing-masing dalam hidup mereka. Nah, apa maksud daripada gambar ini yang kemudian akan membuat kita mengarah kepada tujuan firman Tuhan hari ini? Yaitu supaya setiap kita mengerjakan. Saya ingin setiap kita mengerjakan kemenangan Yesus melalui perbuatan sehari-hari. Jadi kalau dalam keseharian Bapak Ibu seperti gambar itu,
Ya, Bapak Ibu sibuk dengan urusan Anda, ada yang berdagang, ada yang mau pergi mungkin ke sekolah, ada yang mau pergi ke pekerjaan. Anda punya aktivitas apapun itu bentuknya. Kalau itu adalah sehari-hari yang Anda lakukan, maka tujuan khotbah ini mengatakan bahwa kerjakan kemenangan Kristus itu dalam setiap aktivitas Anda. Apa maksudnya nanti kita akan lihat itu. Nah, tadi kita membaca bahwa ayat yang kita sama-sama baca, ya kalau saya boleh kembali, maka diawali dengan kata yang sama di satu ayat itu. Kata apa itu? Kasih karunia Allah, dan diakhiri dengan kata yang sama, yaitu kasih karunia Allah. Jadi ayat yang tadi kita baca itu, ya dimulai dan diakhiri dengan kata yang sama. Dimulai dengan kata kasih karunia Allah, dan Paulus menutup ayat itu dengan kata yang sama dengan yang di awal, yaitu kasih karunia Allah. Apa yang menjadi maksudnya Paulus kok dia harus tulis kata itu di awal dan di akhir? Waktu dia berkata, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Maka dia katakan, yang ada aku sekarang ini, yang engkau kenal tentang aku, dulu engkau tahu tentang aku, dan sekarang engkau tahu tentang aku, orang-orang Korintus, itu semua karena kasih karunia Allah. Jadi Paulus mau ingatkan kepada Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang duduk, Anda sedang merasakan berkat yang berkelimpahan dalam hidup Anda. Atau di sisi yang lain ada orang-orang yang masih bergumul dengan perekonomiannya. Ada satu sisi yang masih juga bergumul dengan kondisi kesehatannya. Ya, dimanapun Anda duduk hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu harus tahu, kondisi apapun sekarang yang Anda sedang alami dalam hidup kita masing-masing. Mari katakan bersama dengan saya, semua karena kasih karunia Allah. Oh, kalau Anda diberkati itu karena kasih karunia Allah. Kalau Anda sekarang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan, walaupun mungkin Anda melihat gak ada yang baik, tapi itu karena kasih karunia Allah. Ya, nah, ketika Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, maka Paulus sedang memberikan contoh bagaimana dia bersemangat. Meskipun tadi saya katakan di awal ya, orang Korintus itu tahu pelayanannya Paulus enggak selalu baik, enggak selalu dapat pujian. Wah, kadangkala dia harus dilempari batu, dipenjara, dipukul, diancam mau dibunuh, itu kita baca. Tapi dia tetap merasakan ini semua karena kasih karunia Allah. Maka dia memberikan contoh, walaupun aku menghadapi tantangan yang tidak mudah, walaupun jalan hidupku tidak selalu meningkat, kadang Tuhan izinkan harus mengalami penjara, disesah. Tapi dia memberikan contoh bagaimana dia bersemangat untuk membuat supaya anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya tidak sia-sia. Ini yang saya mau kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui kematian Tuhan untuk membayar dosa kita. Dan kita juga hari ini memperingati Paskah kebangkitan Tuhan atas maut yang akan membawa juga kepada kita kemenangan itu dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu walaupun saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup Anda masih tetap punya semangat untuk tidak membuat kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu menjadi sia-sia dalam hidup Anda? Saya ingin Anda tetap punya semangat. Tuhan, walaupun aku belum mendapatkan jawaban Tuhan atas semua pergumulanku, tapi karena aku tahu Engkau sudah bangkit dari kematian, aku mau tetap semangat
meskipun belum ada pertolongan Tuhan. Itu artinya Anda melihat contoh dari Paulus dan Anda ingin juga melakukannya. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan daripada Paulus? Dia itu semangat ya untuk membuat supaya anugerah Tuhan tidak sia-sia. Apa alasannya? Ada 2 ayat yang saya mau bagikan kepada Anda. 1 Korintus 15 ayat 9 itu ada di atas ayat tadi Bapak Ibu. Makanya saya ingin Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu. Yuk kita baca ayat 9. Ini alasan yang pertama. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Alasan yang pertama Paulus berkata, aku ini adalah yang paling hina dari semua rasul. Kalau bicara soal pendidikan, Paulus gak kalah. Paulus orang yang pendidikannya tinggi. Latar belakang semua murid Tuhan, para rasul itu nelayan. Walaupun nelayan tapi mereka tetap sekolah. Mereka punya pendidikan, tapi kalau dibandingkan Paulus, kalah. Pendidikan Paulus lebih tinggi. Di mana letak hinanya seorang yang bernama Paulus? Paulus berkata, aku ini telah menganiaya jemaat Allah. Itu yang membuat dirinya merasa paling hina. Ini dia mengakui loh Bapak Ibu, dirinya itu paling hina. Jarang ya di antara kita mengakui diri kita ini yang paling kotor, paling hina. Jarang. Alasan yang kedua. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 15. Bukan 2 Timotius tapi 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Buka Alkitab Bapak Ibu, temukan ayat itu, mari sama-sama kita baca. Ini alasan yang kedua. Paulus berkata apa? Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, termasuk di antara kita, akulah, kata Paulus, yang paling berdosa. Ini alasannya kedua. Yang kita baca dari surat 1 Timotius. Tadi Paulus berkata, aku yang paling hina dari semua rasul. Kalau dari semua kalangan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ada banyak orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi Paulus berkata, aku ini yang paling berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan Paulus, Bapak Ibu berkata, Paulus, aku ini dosaku akeh loh Paulus. Paulus berkata begini, enggak, dosamu tuh enggak seberat dosaku. Aku ini yang paling berdosa, kata Paulus. Dan kata yang dipakai oleh Paulus ketika dia berkata, akulah yang paling berdosa, itu di dalam bahasa Inggris ditulis kata chief. Chief itu pemimpin, dedengkotnya. Jadi kalau ada orang yang berdosa banyak, dia itu pemimpinnya dari orang-orang yang berdosa banyak itu. Dia itu yang paling banyak dosanya. Oh, itu kata Paulus, aku tuh pemimpinnya. Aku itu leadernya orang-orang berdosa. Waktu saya renungkan alasan Paulus ini Bapak Ibu. Dia merasa dirinya yang paling hina. Dia merasa dirinya yang paling berdosa. Itu yang membuat dia ketika terima anugerah Tuhan.
dia nggak mau sia-siakan anugerah itu dalam hidupnya. Dia kerjakan itu. Dia semangat walaupun harus menderita. Dalam pelayanan dia harus menderita. Tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Nah kita ini, tadi saya bilang kita ini kalau dibandingkan Paulus, mungkin Paulus merasa kita ini masih mending Bapak Ibu dalam hidup kita ini. Paulus mungkin berkata, jemaat GBTKO Jepara Anda semua tuh wes paling mending. Dosanya enggak banyak, kata Paulus mungkin. Tapi yang paling berdosa aja, yang paling hina, masih semangat loh Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan Anda dan bagaimana dengan hidup saya? Takaran dosa kita sebenarnya semua sama, di hadapan Tuhan sama. Tapi Paulus katakan dosa Anda dan dosa saya lebih ringan bobotnya daripada Paulus. Itu menurut Paulus. Tapi dia saja bisa terus semangat. Bagaimana dengan Anda dan bagaimana dengan saya? Itu yang kemarin Jumat saya katakan, hai anak-anak muda, sudahkah hidupmu engkau berikan buat Tuhan? Hai kita yang sudah enggak muda lagi, masih ingat enggak itu kalimat itu yang saya sampaikan? Hai kita yang sudah enggak muda lagi, apakah kita masih memberikan hidup kita buat Tuhan? Dengan kata lain, apakah kita masih punya semangat? Jangan mau kalah sama yang masih muda. Kita pun harus punya semangat, hai oma-oma, opa-opa, kakek-kakek, nenek-nenek. Encim-encim. Kalau yang wanita disebut encim, yang laki disebut apa ya? Ence-ence. Ence-ence. Ayo, jangan mau kalah. Nah, pertanyaannya, benarkah Paulus yang paling berdosa? Benarkah dia yang paling berdosa? Tadi saya katakan no, semua kita berdosa. Roma 3 ayat 10 dan ayat 23 berkata sama-sama kita baca. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita sudah berdosa. Paulus tuh sama dosanya dengan dosa saya. Dosa kita sama dengan dosanya Paulus. Di hadapan Tuhan sama. Enggak ada dosa besar, enggak ada dosa kecil. Semua dosa-dosa. Upah dosa maut. Dah itu aja titik. Enggak ada yang benar kata firman Tuhan. Seorang pun enggak ada yang benar. Semua sudah berbuat dosa. Nah kalau semua kita orang berdosa sudah ditebus dan menerima anugerah Tuhan. Sama-sama kita baca. Sudahkah kita mengerjakan kasih karunia itu melalui kemenangan Kristus atas maut dalam perbuatan sehari-hari. Tadi loh contoh dari Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku enggak mau buat sia-sia anugerah Tuhan itu. Nah buat kita, kalau tadi Paulus sudah memberikan contoh, sekarang buat Anda dan buat saya, sudahkah kita mengerjakan sesuai dengan porsi bagian kita masing-masing? Apakah kita sudah mengerjakan kasih karunia itu melalui kemenangan Kristus atas maut dalam aktivitas kita sehari-hari? Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, setiap kali kalau Bapak Ibu ada dalam satu kegiatan, Anda bekerja, Anda sekolah, Anda melakukan apapun dalam pekerjaan Anda, aktivitas sehari-hari. Yang Tuhan mau Anda lakukan dan saya lakukan adalah kemenangan Kristus itu menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Jadi waktu Anda sekolah, waktu Anda bekerja, waktu kita melakukan aktivitas apapun, jangan pernah lupa. Kemenangan Kristus itu harus Anda bawa, harus Anda ingat, harus selalu nempel dalam hidup kita. Seperti kulit ini loh yang selalu nempel, nggak pernah bisa kulit ini lepas dari tubuh kita.
24 jam selama kita hidup, kulit ini terus nempel dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam tubuh kita. Kemenangan Kristus itu juga harus selalu nempel dalam diri kita. Ya, harus selalu nempel. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tanggal 2 Maret 2025. Ayat yang tadi kita baca sudah pernah kita bahas, betul enggak? Ada yang ingat enggak? Yang saya tadi minta Anda baca itu loh. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan aku bekerja lebih keras. Itu kan sudah pernah kita bahas, betul? Yang saya kasih tahu bahwa kata bekerja itu dari kata kopiau, diturunkan dari kata kopos, diturunkan dari kata kopto yang artinya memotong. Ingat enggak itu Bapak Ibu? Lah kok dibaca lagi Pak? Mau sudah dibahas. Ya enggak apa-apa dibaca lagi, tapi saya enggak bahas itu lagi. Dari ayat itu, kita mau melihat dari sisi yang lain. Nah ini sisi yang lain dari ayat tadi. Kalau tadi ada sebuah pertanyaan, sudahkah kita mengerjakan kasih karunia itu melalui kemenangan Kristus atas maut dalam perbuatan sehari-hari? Maka ini implikasinya. Hidup kita perlu disinkronkan dengan kemenangan Kristus atas maut. Hidup kita dalam aktivitas sehari-hari perlu disinkronkan. Nah, mari kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 ya, ada 8 ayat. Coba kita buka Alkitab kita. Satu Korintus 15 ayat 50 sampai 58, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Yaitu pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat-ayat itu kaitannya dengan tadi. Hidup kita harus disinkronkan dengan kemenangan Kristus atas maut. Karena ayat tadi yang kita baca di ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah terima kemenangan itu. Kalau sudah terima kemenangan itu, ya sekarang disinkronkan dengan hidup Anda. Nih saya mau kasih contoh lagi nih Bapak Ibu. Saya pernah kasih contoh dengan jam ini ya. Ini saya kasih tahu contoh dengan jam yang sama. Jam ini ketika sudah ada di tangan saya, dari pembelian baru, lalu saya terima. Karena saya tahu jam ini harus dimaksimalkan dengan cara apa? Saya harus install aplikasi daripada jam ini. Supaya jam ini bisa maksimal. Enggak cuma menunjukkan waktu, tetapi juga bisa menunjukkan segala sesuatu yang saya perlukan.
Bagaimana caranya jam ini bisa maksimal? Ya saya harus sinkronkan dengan aplikasi daripada jam ini lewat handphone saya. Ketika sudah sinkron, nah baru jam ini bisa maksimal. Ngerti ya Bapak Ibu? Kenapa perlu disinkronkan dengan jam ini? Dengan handphone saya, supaya bisa maksimal. Nah sama, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dia sudah bangkit dari maut. Nah sekarang kalau sudah diberikan kepada kita, kita sudah terima itu dengan iman, kita perlu mensinkronkan. Nah jadi ayat-ayat yang di atas tadi, menjawab mengapa hidup kita perlu disinkronkan. Arti disinkronkan itu apa? Disesuaikan, disamakan dengan kemenangan Kristus atas maut. Supaya hidup kita bisa maksimal. Supaya kemenangan Kristus juga dalam hidup kita juga bisa maksimal. Ya, makanya perlu disesuaikan, perlu disamakan dengan kemenangan Kristus. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tadi kita membaca di ayat 50 sampai 52. Coba kita baca kembali. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, yang pertama yang perlu kita sinkronkan dengan kemenangan Kristus atas maut adalah ini. Jangan pernah lupa, ada saat kematian, tapi juga ada saat kebangkitan. Jadi kalau Anda sudah mensinkronkan itu dengan kemenangan Kristus, hidup kita sudah kita samakan dengan kemenangan Kristus. Berarti kita tahu, oh Kristus itu kan bangkit dari kematian, berarti dia sudah mengalami kematian. Kalau dia sudah mengalami kematian, maka kalau hidupku saya sinkronkan dengan kemenangan Kristus, berarti saya tahu ini, hidup saya juga akan mengalami kematian. Tapi saya juga akan mengalami kebangkitan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada yang masih belum percaya bahwa Bapak Ibu akan mengalami kematian. Ada juga nanti yang pasti diangkat, enggak mengalami kematian. Tapi secara prinsip itu ada saat kematian, ada saat kebangkitan. Nah, apa itu kematian? Kematian berarti menanggalkan daging dan darah. Karena daging dan darah enggak ada tempat di kerajaan sorga. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua kepingin pergi ke sorga, ya Bapak Ibu harus menanggalkan darah dan daging. Enggak ada tempat di sorga untuk darah dan daging. Maka harus ada yang namanya kematian. Kematian menanggalkan daging dan darah. Ya. Tapi kalau kebangkitan itu berarti mengenakan yang kekal, yang tidak dapat mati. Kalau kematian menanggalkan darah dan daging, tapi kebangkitan pakai yang kekal, yang tidak dapat mati. Berarti kita sudah enggak punya lagi daging dan darah secara tubuh jasmani. Tubuh kita diubah, tubuh kemuliaan. Ya, ada sih daging tapi bukan daging dosa. Ya, sudah diubah dengan tubuh kemuliaan. Itu kekal, enggak dapat mati. Nah, kalau Tuhan sudah menunjukkan contoh dia bangkit dari kematian, maka biar Bapak Ibu kita semua juga tidak terlalu ditakutkan dengan kematian. Semua kita bakalnya pasti akan mati. Tapi kita tahu ada kebangkitan. Yes Bapak Ibu. Aduh lemes ya Bapak Ibu. Kalau bicara soal kematian tuh membuat kita jadi lemes semua.
Tapi mau nggak mau ini harus disampaikan. Disinkronkan itu tadi loh, disamakan. Nah, kebangkitan itu mengenakan yang kekal dan tidak dapat mati. Maka kebangkitan dapat dikatakan sebagai ujungnya iman kita. Ya, selama ini kita beriman, bagus. Tapi kalau mau tahu ujungnya iman kita itu apa? Yaitu kebangkitan. Itu seperti ujung tombak. Anda pernah lihat tombak ya, ujungnya itu kan runcing, tajam. Nah ini ujungnya ini adalah kebangkitan. Ini puncak dari semua yang kita percaya itu kebangkitan. Nah kalau kebangkitan Anda tidak percaya, waduh. Jadi orang Kristen kalau tidak percaya akan kebangkitan, repot Bapak Ibu. Tapi kalau kita jadi orang percaya, kita percaya akan ada kebangkitan. Maka sekalipun kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kesedihan kita tidak akan berlarut-larut. Karena kita tahu orang yang kita kasih walaupun sudah meninggal, dia akan bangkit. Kita semua akan bangkit, bertemu di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini yang pertama, sinkronisasi yang pertama kita harus tahu, ingat ada kematian, ada kebangkitan. Tapi yang kedua, sinkronisasi yang perlu kita ingat adalah bahwa ada hasil nyata dalam setiap pekerjaan Tuhan. Baca ayat 58 Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maka itu tadi yang kita lihat dari contohnya Paulus. Paulus bekerja lebih keras. Paulus tahu ada hasil nyata dalam setiap pekerjaan Tuhan. Nah, saya ingin setiap Bapak Ibu Saudara yang adalah orang percaya, semua itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau memang Bapak Ibu percaya, ada hasil dari setiap pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa pekerjaan Tuhan itu sia-sia bagi Anda, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang Anda, ya berarti kita belum mensinkronkan hidup kita dengan kemenangan Kristus. Kalau Anda masih hitung-hitungan dengan waktu Anda, hitung-hitungan dengan tenaga Anda, hitung-hitungan dengan semua hal, berarti kita masih belum mensinkronkan hidup kita dengan kemenangan Kristus. Tapi kalau kita sudah match dengan kemenangan Kristus, saya tahu selelah apapun yang Anda keluarkan buat pekerjaan Tuhan, sebanyak harta apapun yang Anda sudah keluarkan buat pekerjaan Tuhan, selalu ada hasil nyata. Enggak ada yang bilang amin ya sudah. Saya tuh gregetan ya kalau enggak ada respon dari Anda gitu loh. Kalau Anda enggak punya keyakinan bahwa ada hasil nyata dari setiap apa yang sudah Anda lakukan buat Tuhan, ya hidupmu gak akan punya semangat terus. Tapi kalau Anda yakin ada hasil nyata, Tuhan catat, Tuhan catat, Tuhan catat, Tuhan gak pernah berhutang, saya kok yakin hidup Anda gak akan pernah kekurangan. Walaupun bukan itu tujuan kita ya, bukan itu tujuan kita. Tapi Tuhan gak pernah berhutang buat Anda dan buat saya. Jadi setiap orang percaya harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Anda tanya, loh aku mau Pak, tapi aku wis tua. Saya sudah tua, apa yang saya bisa lakukan? Jadilah pendoa Bapak Ibu. Anda mungkin nggak bisa nyanyi kayak para singer tadi yang suaranya tinggi-tinggi. Mungkin yang sudah tua-tua kalau suaranya tinggi bisa pecah suaranya malahan ya. Bukan pecah suara 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9 mungkin. Enggak, Anda tidak usah nyanyi, enggak apa-apa lah. Doa saja, jadilah pendoa-pendoa. Banyak pendoa-pendoa di sini, wah luar biasa. Jadilah penerima tamu. Jadilah mungkin yang carikan tempat bangku buat jemaat. Loh, yang tua-tua enggak apa-apa. Memang diminta jalannya jangan cepat-cepat. Yang pelan-pelan, biar awas, oh yang kosong di mana.
Itu memang pekerjaan orang-orang yang sudah tua-tua, enggak apa-apa. Anda ikut komsel, jadi PKS, pemimpin komsel, Anda melayani di sana. Pekerjaan Tuhan itu banyak, luas. Di mana-mana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ada di mana-mana. Selama kita masih ada, terlibatlah dalam gereja, dalam lingkungan kerja Anda, dalam sekolah Anda, lakukan semuanya itu. Karena itu saya ingin tetap teguh. Jangan goyah, bersemangat selalu sebagai orang percaya. Amin. Sinkronkan hidup Anda dengan kemenangan Kristus. Sadari ada kematian, ada kebangkitan. Jangan takut dengan kematian. Ada kematian, ada kebangkitan. Jangan terus sayangi diri Anda. Memang Tuhan bilang kasihi seperti dirimu sendiri, betul. Tapi kalau memang sudah waktunya, Tuhan panggil kita ya sudah. Tapi kalau belum waktunya Tuhan panggil kita, ya tidak akan mati-mati Bapak Ibu. Tapi kalau sudah waktunya, sehat pun Anda bisa mati. Tapi kalau belum waktunya sakit, ya tidak akan mati, malah sembuh. Tapi jangan takut, ada kebangkitan. Ya, yang kedua, ada hasil dalam setiap pekerjaan Tuhan. Makanya saya minta, ayo semangat. Gedung kita sudah mau jadi, akan begitu banyak nanti yang akan kita perlukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk gereja gedung baru nanti. Libatkan diri Anda semuanya. Lalu siapa Pak yang dilayani? Nanti Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang lain. Tapi semua kita terlibat. Yes? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita mau semangat. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia karena ku tahu yang 50 tahun ke atas. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang 50 tahun ke bawah nyanyikan lagu ini. Karena ku tahu Dia katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Mari katakan, ku tak gentar. Kita tidak gentar dengan kematian karena ada kebangkitan. Amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya ingin Bapak Ibu meresponi firman Tuhan pagi ini dengan Anda berkata, Tuhan, selama tahun ini Engkau masih berikan aku hidup. Aku mau berikan hidupku untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu, sisa hidup kita itu berapa lama? Kalau Bapak Ibu belum melakukan apapun buat Tuhan, rasanya tuh eman-eman Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belajar melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, tidak perlu tampil di depan ini. Anda di belakang layar, Anda mungkin membantu mendesain sesuatu, mungkin Anda membantu mendoakan, Anda mengunjungi orang sakit, Anda menjadi penghibur, Anda menjadi orang-orang yang berguna bagi teman-teman, saudara-saudara kita. Lakukan itu semua, maka Anda tahu Tuhan gak pernah berhutang buat kita. Ya, Dia akan memperhitungkan semuanya itu. Sebab itu mari kita akan bersama-sama berkata, Tuhan, aku mau mensinkronkan hidupku dengan kemenangan-Mu. Aku mau tetap semangat dalam hidup ini. Sekalipun aku menghadapi banyak hal, tapi aku mau tetap semangat di dalam kemenangan Kristus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biar kami menjadi orang-orang yang terus punya semangat oleh kemenangan Kristus. Ketika kemenangan Kristus sudah diberikan buat kami, maka biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu dan terus menghidupi kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tambahkan kepada mereka pengurapan yang sama seperti kami, agar kami boleh terus lebih lagi mengerti dan menangkap firman-Mu dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan persembahan paduan suara. Kami ingin supaya persembahan ini menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Tes. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat kok sekarang tambah sedikit ya. Lalu yang lain kemana gitu ya? Yang lain masih ada Bapak Ibu. Yang lain masih semangat juga gitu ya. Jadi bukan berarti yang lain gak semangat, yang lain masih semangat. Tapi kita tadi yang paling semangat. Enggak ya, jadi intermezzo aja. Jadi saya harap Bapak Ibu, ayo kita mau tetap semangat dalam segala sesuatunya ya. Nah, saya ingin menyapa lebih dulu bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Apakah ada yang baru pertama kali duduk di kursi ini? Boleh angkat tangan. Oh iya, oke. Hello, Mister. Iya, ada lagi. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin dari Mongolia. Melonggo, Mongolia melonggo ya. Oke, puji Tuhan, selamat datang kembali ya. Oke, jadi saya sangat bersyukur karena kita kedatangan banyak tamu ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam. Ya, mungkin ini tanda ya bahwa gereja kita akan go internasional mungkin. Ya, oke. Mungkin Mbak Sari bisa ngomong bahasa Inggris kepada yang sebelahnya. Oh, you cannot speak English, oke? Ya, ya. Indonesia bisa ya, little ya. Oke, ya. Kemudian nanti jam 10 pagi ada ibadah akikah. Anak-anak Bapak Ibu bisa diingatkan untuk bergabung dalam ibadah akikah nanti jam 10 pagi ya. Kemudian hari Jumat hari Kamis ini ada ibadah Komsel Jepara Kota jam 6:30 malam. Tanggal 24 April, jadi yang berdomisili di Jepara Kota silakan datang di tempat keluarga Bapak Ibu Renato. Mereka siap untuk bikin tenda di luar juga ya, untuk kegiatan Komsel ini. Kemudian berikutnya mari bersama menyembah hari Jumat jam 6:30 malam. Saya berharap Bapak Ibu makin banyak yang hadir dan makin kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya di setiap kita bersama menyembah. Kemudian hari Sabtu, ada kegiatan Paskah Gabungan BKSAG dengan pembicara Romo Andrianus Sulistiono. Di tempat ini jam 6 sore, jadi bagi mereka yang berusia muda silakan datang untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah Youth BKSAG Paskah untuk tahun ini. Nah, ini ibadah Paskah Akikah minggu depan akan dilaksanakan jam 10 pagi. Ya, disertai dengan lomba dengan dress code kaos putih B1. Ya, kalau nggak punya boleh pakai kaos putih yang lain silahkan ya. Dengan tema kasih terbesar. Jadi saya harap anak-anak Akikah bisa hadir juga di kegiatan ibadah Paskah minggu depan. Ada lagi? Tidak ada yang lain ya. Baik, itu saja informasi pengumuman dari saya. Nanti setelah ini akan ada pembagian telur Paskah. Ini dikhususkan bagi dewasa dan remaja, tapi yang anak-anak nggak boleh ambil karena nanti anak-anak akan dibagikan di minggu depan. Ya, jadi jangan nanti orang tua ngambilin buat anak-anaknya. Oh, sekolah minggu. Oh, juga ada. Ya, sekolah minggu juga ada. Jadi minggu depan juga ada. Hari ini juga ada, wah double berkatnya ya buat anak-anak. Semoga enggak kelebihan protein. Mari kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita mau angkat persembahan kita. Kita mau unjukkan ke atas. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh kembali memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini biar mereka juga tahu bahwa setiap kali mereka taat, mereka akan menerima juga balasan daripada Tuhan. Mereka akan diberkati, dicukupkan dalam setiap kebutuhan kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami juga berdoa untuk pengurus gereja kami agar boleh juga mengelola keuangan ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami Jepara, Tuhan pun memberkatinya. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat
dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.